Meskipun menjadi tim dengan status ranking terendah, tapi Indonesia benar-benar jadi tim yang gak bisa dianggap sembarangan. Ya, pelan-pelan kini Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik. Dan bersama Sintayong, level permainan timnas pun juga mulai naik, yang mana itu juga dipengaruhi adanya pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhurnya. Selain soal level permainan, keberadaan pemain yang merumput di luar negeri nyatanya juga mampu mengangkat citra timnas Indonesia itu sendiri. Gimana enggak, kesuksesan skuad Garuda menahan imbang tim langganan Piala Dunia macam Australia di awal bulan ini, bahkan mampu membuat pelatihnya Graham Arnold mengundurkan diri. Hasil buruk di dua laga awal yang ditoreh The Socceroos nahasnya membuat Australia kini bertengger di posisi kelima grup C putaran ketiga dengan hanya meraup 1 poin. Padahal Australia perlu finish di posisi 2 teratas untuk menjamin 1 tempat di Piala Dunia 2026. Namun meski tengah berada di ujung tanduk, pelatih baru timnas Australia Tony Popovic meyakini timnya masih punya banyak waktu untuk bangkit. Kampanye ini belum dimulai dengan baik, tetapi saya tahu masih ada cukup waktu, masih ada cukup pertandingan. Seperti yang kita tahu, Australia selalu lolos dalam 5 edisi Piala Dunia terakhir dan mencapai babak 16 besar di Qatar pada 2022. Mereka tampil gemilang awal tahun ini di putaran kedua dengan 6 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Akan tetapi performa impresif mereka tiba-tiba menghilang ketika bertemu Bahrain dan Indonesia. Merespons hal ini, Popovic mengatakan bahwa itu adalah bagian dari sepak bola. Dan terlepas dari itu, Popovic mengaku bangga bisa mendapat kepercayaan untuk menukangi tim nasional negaranya. Mantan bek Crystal Palace itu bertekad untuk membayar kepercayaan yang diberikan dengan hasil terbaik. Nah, pelatih baru The Socceroos ini merupakan pesepak bola legenda timnas Australia, di mana sewaktu aktif sebagai pemain, pria berusia 56 tahun ini pernah mencatatkan 59 caps bersama timnas Australia dan sempat membela Crystal Palace selama 5 tahun pada periode 2001 hingga 2006. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2008, Tony Popovic memulai karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih dari Sydney FC. Baru pada 2011, Tony Popovic mendapatkan kesempatan menjadi pelatih kepala klub Liga Australia, Western Sydney Wanderers. Bersama klub inilah Tony Popovic mencetak sejarah. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan klub Liga Australia juara Liga Champions Asia pada tahun 2014. Selain juara Liga Champions Asia, Tony Popovic pernah memenangkan trofi Liga Australia bersama Western Sydney Wanderers pada tahun 2012-2013 serta Perth Glory pada 2018-2019. Satu lagi, ia juga memenangkan trofi Piala Australia 2021 bersama Melbourne Victory. Jika ukurannya trofi di level klub, Tony Popovic jelas menoreh lebih banyak ketimbang Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini tercatat pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010 dan Piala Korea FA bersama Songnam FC. Tak heran jumlah trofi Sintayong kalah dari Tony Popovic, sebab karir Sintayong di level klub sebagai pelatih kepala hanya terbentang dari 2008 hingga 2012 atau selama 4 tahun. Hal itu berbeda dengan Tony Popovic yang dari 2012 hingga 2024 menangani berbagai klub. Namun jika pencapaian bersama tim nasional juga dihitung, Sintayong layak jemawa. Ia pernah membawa timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur pada 2017. Pelatih berusia 54 tahun itu juga pernah membawa timnas Korea Selatan U23 finish runner-up di Piala Asia U23 2016 hingga menembus 16 besar Olimpiade Rio 2016. Sederet pencapaian oke juga dicetak Sintayong bersama timnas Indonesia. Selain runner-up Piala AFF 2020 dan medali perunggu SEA Games 2021, Kosin bahkan mengantarkan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut diakui strategi dan taktik yang diramu Sintayong untuk kedalaman skuad timnas Indonesia tak bisa dianggap remeh. Perpaduan juru taktik kelas dunia dan para pemain berkualitas sukses membuat kejutan-kejutan yang tak disangka banyak pihak. Bahkan menariknya, di balik prestasi yang didapat oleh timnas Indonesia,
Ada sejumlah nama pelatih yang harus rela didepak atau angkat kaki dari posisinya dalam tim nasional yang dilatihnya. Nama pertama yakni Tan Cheng Ho, pelatih timnas Malaysia yang resmi mundur dari posisinya pada akhir 2021 lalu, usai tim asuhannya kalah telak dengan skor 1-4 melawan Indonesia dalam laga Piala AFF 2020. Lalu Tatsuma Yoshida, pelatih timnas Singapura yang juga mengikuti langkah Tan Cheng Ho, usai timnya kalah dari Indonesia yang sudah mendapatkan campur tangan dari Sintayong di semifinal Piala AFF 2020. Malaysia sudah, Singapura sudah. Timnas Vietnam pun berhasil dibuat tekuk lutut oleh Indonesia lebih dari satu laga, termasuk Piala Asia 2023 yang bahkan kalah 3 kali secara beruntun dari skuad Garuda. Hal itu membuat pelatih mereka Philip Troshi harus kehilangan jabatannya sebagai coach, di mana ia dipecat dari jabatannya setelah skuad Nguyen itu kalah di kandang sendiri dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Berikutnya nama yang tak disangka-sangka mundur, yakni pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong yang dipermalukan oleh rekan satu negaranya sendiri Sintayong di Piala Asia U23 yang digelar pada April lalu. Tak hanya itu, Vyacheslav Lavica, pelatih timnas Kuwait dipecat dari posisinya usai tim asuhannya kalah dari timnas Indonesia pada matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Nama terakhir yang menjadi korban baru dari kutukan Sintayong adalah Graham Arnold yang memutuskan mundur dari posisi pelatih timnas Australia usai skuad Garuda berhasil menahan imbang Sakros di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, korban-korban Sintayong ini jelas membuktikan bahwa timnas Indonesia di eranya bukan lagi skuad kaleng-kaleng. Apalagi bertambahnya amunisi baru seperti Mitch Hilgers dan Eliano Reinders di timnas Indonesia, tentu akan menambah kuat kedalaman skuad yang dimiliki STY. Kehadiran Mitch Hilgers dan Eliano Reinders ini bahkan turut menjadi perhatian media Jepang, salah satunya Live Door News. Mereka menyoroti peluang Garuda sebagai batu sandungan bagi timnas Jepang dalam matchday kelima grup C November mendatang. Live Door News menganggap timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang memperlihatkan peningkatan kekuatan yang sangat pesat berkat proyek naturalisasi. Mereka menilai kehadiran para pemain muda dari Eropa ini dengan cepat akan meningkatkan level tim. Maka dari itu mereka mengingatkan negaranya untuk mewaspadai kekuatan timnas Indonesia yang kini tak bisa diprediksi.